Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Nokon Rumampu, Ketua Majelis GPB Jemaat Bukit Zaitun Duri, BP Mupel Sumbar, Riau. Senang pada pagi hari ini dapat kembali menyapa para sahabat Morning Call dan Night Call dimanapun berada, untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Sabtu 4 Maret tahun 2023. Adapun kita sedang masuk pada Minggu Prapaskah ke-6. Bacaan kita pada hari ini sama seperti bacaan-bacaan pada sepanjang minggu ini, yaitu terambil dari kitab Yunus. Kita masuk dalam Yunus pasal 4 ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami nantinya untuk dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yunus pasal 4 ayat yang keempat menyatakan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Bacaan pada pagi hari ini relatif pendek. Tapi kalau ditanya apakah layakkah engkau marah, jawabannya tentu tidak. Tapi ada hal yang melatar belakangi itu. Yunus, atau kita membaca dan merenungkan kitab Yunus, ingat Yunus, pasti kita ingat tentang Yunus ada di dalam perut ikan. Dalam perut ikan besar. Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari lamanya. Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Mengapa Yunus dicampakkan ke laut? Karena ia mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan itu. Allah memintanya untuk ia pergi ke Niniwe, akan tetapi ia malah pergi ke Tarsis, sebuah pulau kecil yang dipahami oleh orang-orang pada saat itu sebagai pulau yang paling ujung atau pulau paling ujung di bumi. Pada waktu itu pemahamannya bukan bumi adalah bulat. Jadi Yunus ingin bersembunyi di sana. Yunus mencoba mengingkari panggilan Tuhan. Karena Yunus yakin bahwa Allah mampu meluputkan orang-orang Niniwe dari kehancuran. Itu kita bisa baca dari Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-2c. Di mana di sana dikatakan, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah pengasih, Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Ada apa dengan Niniwe? Mengapa orang-orang Israel begitu membenci kota Niniwe yang adalah ibu kota Asyur itu? Karena dalam sejarahnya orang-orang Israel ada 10 suku dari Israel yang dibuang ke Asyur atau Niniwe itu dan tidak kembali lagi. Dan oleh karena itu mereka atau orang-orang Israel tentu sangat senang jika Niniwe itu dihancurkan. Serupa juga dengan Yunus, seorang nabi yang lebih ingin agar keselamatan itu hanya milik orang Israel saja, atau dikenal dengan partikularistik, dan memiliki lawan kata, yaitu lawannya adalah universal. Artinya bahwa keselamatan milik semua bangsa. Yunus marah kepada Tuhan karena Tuhan membatalkan hukumannya. Hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan keberimanan kita. Kita marah karena Tuhan melakukan yang baik kepada yang kita tidak sukai. Tuhan melakukan yang baik kepada orang-orang yang kita benci. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26 menyatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Begitu juga dengan kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat ke-19 menyatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Yunus marah karena yang terjadi sebaliknya, di mana orang-orang Niniwe malah diselamatkan oleh Allah. Dan oleh karena itu, pertanyaan yang juga adalah firman Tuhan pada pagi hari ini, layakkah engkau marah? Jawabannya tentu tidak. Malah sebaliknya, kita seharusnya bersyukur jika makin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan karena pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya itu, termasuk pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu. Harusnya Yunus mensyukuri karena kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Allah. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, atau para sahabat Morning Call dimanapun berada, mari kita tetap setia kepada Allah dan lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, untuk akhirnya kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keberimanan kita selalu dapat kita rasakan, hingga akhirnya dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara atau para sahabat Morning Call berada pada saat ini, dapat menggarami dan dapat menerangi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kita masing-masing. Kita aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kami, untuk akhirnya karya keselamatan yang telah Allah bentuk, telah Allah siapkan atau akan berikan, itu dapat kami rasakan ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan keberimanan kami. Tuhan, kami akan mengawali hari yang baru. Sertai dan berkatilah untuk kami dapat jadi saluran berkat dimanapun nantinya Tuhan mengutus kami. Ampun dosa dan pelanggaran kami, layakkanlah kami untuk dapat membawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.